Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032462010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembangkitan sinyal output pada sistem embedded dengan fokus itu membandingkan dua metode utama, yaitu digital to analog converter atau DAC dan pulse width modulation atau PWM. Seperti yang kita tahu, microcontroller saat ini itu beroperasi di dunia digital yang penuh dengan angka biner 0 dan 1. Namun, perangkat di dunia nyata seperti speaker, motor, dan lampu membutuhkan sinyal analog agar bisa bekerja. Dalam presentasi ini, kita akan membedah konsep dasar kedua teknologi ini, yang mana melihat bagaimana microcontroller populer seperti di ESP32 dan STM32 itu mengimplementasikan serta mempelajari penerapannya di dunia industri. Selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini itu ada pembahasan yang nantinya akan saya bahas, yaitu ada 6 poin. Mana pengertian DAC, DAC implementation, dan apa itu PWM, PWM peripheral, DAC vs PWM, dan case studies. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut pada halaman pertama, yaitu apa itu DAC. Nah, secara sederhana, DAC adalah sebuah sirkuit yang melakukan tugas kebalikan dari ADC. Jika ADC mengubah dunia fisik menjadi angka digital, maka DAC mengubah nilai biner digital tersebut kembali menjadi tegangan listrik analog yang kontinu. Sebagai contoh, jika kita memiliki data digital dari skala 0 sampai 255, DAC akan menerjemahkan menjadi rentang tegangan nyata. Misalnya dari 0 hingga 3,3 volt. Tegangan murni yang kemudian kita gunakan untuk membentuk gelombang suara atau sinyal kontrol analog. Nah, dalam memilih atau merancang sistem dengan DAC, ada beberapa parameter krusial yang harus kita perhatikan. Parameter pertama adalah resolusi yang diukur dalam satuan bit. Jika semakin tinggi bitnya, maka transisi perubahan tegangan output akan semakin halus. Selain itu, kita juga harus memperhatikan update rate atau seberapa cepat DAC bisa memperbarui data outputnya dalam 1 detik, serta setting time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh tegangan output untuk menjadi stabil setelah terjadi perubahan data digital. Parameter lain seperti tegangan referensi, VREF, distorsi harmonik, THD, dan tingkat linearitas atau TNL juga sangat menentukan kualitas sinyal analog yang dihasilkan. Sini terdapat rumus untuk menghitung tegangan keluaran, yaitu duty cycle per 2N kali VREF. Selanjutnya, nah, di sini itu parameter penting yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya pada halaman berikutnya, yang mana perbedaan antara SP32 dan STM32 dalam implementasi DAC-nya. Nah, di mana kedua microcontroller ini itu memiliki pendekatan yang sangat berbeda, yang mana SP32 itu menyediakan fitur DAC yang tergolong sederhana dan praktis dengan resolusi 8 bit yang terbagi ke dalam dua buah channel, yaitu pada GPIO 25 dan GPIO 26 dengan tegangan referensi internal yaitu sebesar 3,3 volt. SP32 itu sudah cukup mumpuni untuk menghasilkan fungsionalitas dasar seperti direct output atau pembuatan gelombang sinus sederhana menggunakan fungsi bawaan kode. Di sisi lain, jika membutuhkan presisi tinggi,
Nah, itu menggunakan STM32, yang mana STM32 itu dilengkapi dengan DAC internal beresolusi 12 bit yang berarti memiliki 4096 level tegangan, jauh lebih presisi dibandingkan SP32 yang hanya memiliki 256 level. Selain itu, STM32 mendukung penggunaan tegangan referensi eksternal dan memiliki keunggulan mutlak pada integrasi mode DMA atau Direct Memory Access. Melalui DMA, STM32 mampu menghasilkan gelombang analog yang kompleks seperti audio berkualitas tinggi langsung dari memori tanpa membebani kinerja CPU utamanya. Nah, selanjutnya itu mengenai PWM, di mana teman-teman setelah memahami DAC, kita beralih ke metode kedua, yaitu PWM atau Pulse Width Modulation. Berbeda dengan DAC yang memanipulasi nilai tegangan, PWM adalah sebuah teknik tipuan sirkuit digital, dan PWM tidak menghasilkan tegangan analog murni, melainkan memodulasi lebar pulsa dari sinyal digital atau kotak high dan low yang dinyalakan dan dimatikan secara sangat tepat. Teknik ini itu memanfaatkan aspek inersia beban atau batas indera manusia untuk mensimulasikan nilai tegangan analog rata-rata dan membutuhkan komponen hardware DAC yang mahal. Dalam memprogram PWM, ada 3 pilar utama yang menentukan karakteristik sinyalnya. Pertama adalah duty cycle, yaitu persentase lemah waktu sinyal berada dalam kondisi high dibandingkan dengan total satu periode penuh. Semakin besar persentase duty cycle, maka semakin tinggi tegangan rata-rata yang dirasakan oleh beban. Pilar kedua adalah frekuensi, yaitu seberapa banyak siklus pada pulsa kotak tersebut berulang dalam satu detik. Komponen ketiga adalah resolusi, yang menentukan seberapa presisi kita bisa membagi atau mengatur lebih lebar dari pulsa tersebut. Selanjutnya pada bagaimana performa hardware dari kedua microcontroller untuk menghasilkan PWM, yang mana SP32 itu memiliki peripheral khusus yang dinamakan LED PWM. Fitur ini sangat fleksibel karena menyediakan hingga 16 channel independen dengan resolusi yang bisa dikonfigurasi secara dinamis dari 1 hingga 16 bit. Bahkan kecepatan frekuensinya mampu menyentuh angka 40 MHz serta dilengkapi fitur hardware fade built-in untuk efek transisi lampu yang halus dengan beberapa baris kode pendek. Sementara itu, arsitektur STM32 menggunakan tugas PWM pada modul hardware timer atau TMI yang sangat bertenaga. PWM pada STM32 itu mampu bekerja pada resolusi penuh 16 bit dengan frekuensi tinggi yang sangat stabil. Keunggulan utamanya dari STM32 yaitu di sektor PWM adalah fitur tingkat lanjut seperti center alignment mode serta kontrol komplementari PWM dengan dead time inertion. Dengan fitur canggih yang membuat STM32 itu menjadi standar emas di dunia industri karena mampu menggerakkan MOSFET pada sistem inverter tanpa risiko konsleting akibat keterlambatan switchingnya. Nah, pada slide selanjutnya itu kapan kita harus memilih DAC dan kapan kita harus menggunakan PWM. Jika kriteria utama adalah akurasi tinggi, di mana bentuk gelombang analog murni yang halus dan tingkat gangguan noise yang rendah, maka DAC adalah pilihan mutlak. Dan DAC sangat ideal untuk aplikasi seperti audio, AV, atau penentuan tegangan referensi sensor. Namun kelemahannya itu pada konsumsi daya yang lebih tinggi dan ketersediaan channel hardware yang sangat terbatas. Sebaiknya, jika memprioritaskan efisiensi daya, kecepatan switching, dan mengendalikan banyak perangkat sekaligus,
PWM jauh lebih unggul karena bekerja secara digital penuh atau on atau off. PWM hampir tidak membuang daya menjadi panas pada microcontroller, menjadikan pilihan sempurna untuk kendali motor DC, pengatur redup lampu atau timing, dan penggerak servo. Jika Anda membutuhkan sinyal analog murni namun microcontroller Anda kekurangan pin DC, teman-teman bisa menghasilkannya dengan menambahkan filter RC eksternal pada pin PWM sebagai solusi yang ekonomis atau hemat biaya. Nah, ini aplikasi di dunia nyata, yaitu bisa digunakan menggunakan audio output, menggunakan DAC untuk mengkonversi data MP3 atau WAV menjadi suara melalui amplifier. Dan motor DC dan servo itu menggunakan PWM, digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dan posisi sudut servo motor. Dan lighting timing dengan efek fade in out pada LED atau kontrol warna pada strip RGB itu menggunakan PWM. Oke, langsung saja kita lanjut pada video demonstrasi yang telah kelompok kami buat. Nah, sini itu pada percobaan 1. Jadi ini adalah percobaan praktikum 1. Pada percobaan 1 itu menggunakan microcontroller ESP32, yang mana ini digunakan untuk menyalakan lampu atau menyala redupkan lampu dengan pemrograman PWM. Nah, di sini itu bisa terlihat ini modul pulse-nya, yang mana ini sinyal kotak. Jika on lebih banyak, maka dia akan high, dan lembah ini menandakan PWM itu off, dan jika bukit ini menandakan PWM itu on, yang bisa dilihat dengan lampu LED, yaitu ketika on maka dia akan aktif, low on, dan itu sangat cepat, jadi tidak terlihat secara visualisasi mata. Jadi yang terlihat itu hanya redup, terang, redup, seperti itu. Itu pada percobaan pertama, menggunakan PWM untuk mengatur nyala terangnya pada LED. Oke, selanjutnya kita pada percobaan kedua itu menggunakan STM32, yang mana seperti penjelasan tadi, di STM32 itu tingkat resolusinya itu tinggi dibandingkan ASP32. Nah, ini untuk programnya, yang mana menggunakan servo dengan pin 18 dan potensio di pin 34. Oke, seperti ini. Ini pada proses penguploadannya. Langsung saja. Nah, oke, langsung kita lanjut pada percobaan ketiga. Percobaan ketiga itu menggunakan servo dengan pin 18 dan potensio 34, sama seperti tadi, yang mana bentar.
Oke lah, langsung saja kita lanjut pada demonstrasi pada percobaan kelima. Nah, pada percobaan kelima itu menggunakan microcontroller STM32, yang mana pada resolusi ini itu tinggi menggunakan sinyal TAC, dan untuk PWM itu sama halnya seperti tadi. Untuk mengatur nyala terangnya itu menggunakan potensiometer, yang mana potensiometer ini mengatur lebar pulsa pada pulse width modulationnya. Nah, jika potensio itu diputar ke kiri, maka lebar pulsanya itu akan menyempit dan mengakibatkan LED itu redup dan bisa off atau mati seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada project, yang mana di project ini pada kelompok kami itu menggunakan sensor jarak untuk menentukan lebar pulsanya. Jika jarak itu semakin jauh, maka lebar pulsanya itu akan semakin menyempit. Dan ketika jarak itu didekatkan, maka lebar pulsanya itu akan semakin tinggi seperti itu. Nah, ini saat proses penguploadannya. Nah, ini pada serial monitornya itu menunjukkan jarak dan PWM-nya, yang mana misal kita ambil dari jarak 110 cm, maka PWM yang dihasilkan itu 186, dan seterusnya. Jika 99, maka PWM itu yang dihasilkan 193, seperti itu. Oke, pada penjelasan mengenai materi DAC saya cukupkan. Jika ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.